Salam kongko seni Kampung Semar. Ini kita berada di Balai Budaya, persiapan pameran Guyon Maton Pramono. Jadi ini kita bersama Mas Priyo dan Pak Haisul, kita akan membahas bincang-bincang yang berkaitan dengan Guyon Matonnya Pak Pram. Jadi Pak Pram itu membuat karikatur, beliau dengan kepekaannya, dengan kepeduliannya, dan kepiawaiannya mengolah isu-isu penting yang terjadi dalam kaitan teknis melukis. Boleh dikatakan sebagai jurnalis, ini semua merupakan suatu dialog. Dialog antara situasi atau hal-hal yang kontradiktif, tetapi di situ ada kelucuan. Disinilah Guyon Maton Pramono bisa menemukan makna, bagaimana beliau bisa mengungkapkan atau menyampaikan pesan secara tajam tetapi tidak melukai, tapi justru ini menjadikan catatan sejarah, ini catatan peristiwa. Nah, kita sekarang Pak Haisul, monggo Pak Haisul menanggapi persiapan kita nih bagaimana nih Pak? Terima kasih Pak Kris, selamat malam, salam dari Balai Budaya, salam budaya, salam cerdas. Mas Pramono bagi saya dengan karikaturnya atau kartunnya itu sangat menarik buat saya. Dari masa remaja saya sudah mengenal secara kekaryaan ya, tapi secara pribadi baru tahun hampir tahun 2000 lah saya bersinggungan dengan Mas Pram ini. Persiapan di Balai Budaya sangat matang karena dikerjakan beberapa bulan sebelumnya. Bagi saya karya-karyanya Mas Pram ini secara pribadi saya lebih tertarik dengan sesuatu yang minimalis di dalam karya-karyanya. Artinya dia tidak mengumbar arsiran dan bloknya, tetapi dengan beberapa garis saja sudah mewakili apa yang mau diutarakan ketika menangkap sesuatu yang timpang di dalam masyarakat ya, sosial, budaya, politik. Ada beberapa hal yang saya cermati tadi dari 106 karya ini. Di sebelah sana saya tertarik dengan Bapak Reformasi 2004, penggambaran dari Pak Amin mungkin yang itu. Kemudian yang di atas Gus Dur tahun 2000. Kemudian yang di sini ada Kutu Loncat ya, yang di sana ini. Karya-karya yang saya ucapkan tadi, yang saya bicarakan tadi menarik karena sangat hemat dengan garis yang membentuk baik lanskap maupun orang dengan parodinya, dengan kritik yang halus dan lucu ya. Ini memang ya, kita mendisplay ada golongan politik, tapi memang Pak Pram ini sangat peka terhadap masalah korupsi, masalah penyimpangan, masalah hukum. Ini kalau yang kita pamerkan memang ada masalah politik, kita bicara di sudut depan politik, ini masalah korupsi dan hukum. Ini kita kembali ke politik lagi, dan di sini ini campuran termasuk masalah sosial dan masalah-masalah kehidupan kemanusiaan. Nah, ini Mas Priyo, ini beliau juga dekat dengan Pak Pram. Beliau juga sudah mengunjungi ya, sudah sowan ke Pak Pram menyampaikan sesuatu. Jadi artinya kita ini di dalam menyelenggarakan pameran juga ada suatu pesan-pesan moral atau pesan-pesan dari Pak Pram untuk kita semua. Monggo Mas Priyo disampaikan. Menurut saya ini kejadian yang sangat lucu dan luar biasa Pak Kris. Mas Pramono itu dulu selalu membuat kritik tentang kepolisian dari mulai rekening gendut sampai illegal logging. Selalu yang dijadikan kambing hitam adalah barang bukti tapi tidak pernah tertangkap. Seolah-olah tidak pernah percaya dengan kinerja polisi. Lalu karya Mas Pram juga tembak narkoba. Oh iya, ya. Ini latihan sasaran tembak. Ya. Dan kemudian ini juga kaitan sama polisi ini Pak. Lalu dengan tidak sadar Mas Pram ternyata diganjar sama Pak Krisnanda pameran tunggal. Tapi pada konteks ini jangan dilihat saya sebagai polisi, tapi saya sebagai pecinta seni gitu ya. Karena saya melihat
Pak Pram ini menunjukkan sesuatu kecerdasan. Tadi saya setuju ya, salam cerdas. Jadi memang kita sebagai bangsa memang harus cerdas. Nah, Mas Priyo, kemarin ketika sowan ke Pak Pram, ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan beliau? Mungkin karena beliau tidak bisa hadir pada kegiatan acara ini, mungkin dari penyampaian yang Mas Priyo dengar apa? Pak Pram berkeinginan bahwa karya ini bisa dinikmati publik, mencerdaskan anak-anak bangsa, bahwa tontonan ini bisa menjadi tontonan wajib, biar orang mulai mencintai kartun, karena dengan kartun bisa menjadi kajian kontrol sosial publik. Ya, ini menjadi bagian yang boleh dikatakan selain mencerdaskan juga menghibur, dan ini mengingatkan kita semua. Apa yang dilakukan Pak Pram ini catatan sejarah, catatan peristiwa. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tersinggung atau enggak, faktanya memang ada yang terjadi. Ini salah satu dari karikatur mengatakan, tidak boleh membuat kritik itu hoax, itu namanya fitnah. Jadi memang apa yang disampaikan, apa yang dilihat, ini memang ada faktanya, ada datanya, ada suatu peristiwanya. Kita memang harus berbesar hati ya, jadi harus bisa menerima kritik, harus juga berani untuk maju gitu ya. Ini Pak Isul, silakan nanti ditanggapi. Dari antara banyak karya-karya ini yang menurut Pak Isul agak menggelitik atau boleh dikatakan jelek, ini gimana? Menarik ini. Hari ini televisi kita lagi hangat membicarakan tentang naiknya harga kedelai di pasaran yang ada di tanah air. Tetapi Mas Pram tahun 2008 kalau tidak salah itu ya, membuat karikatur atau kartun itu tentang kedelai impor. 2008 kalau nggak salah ada di sana. Kemudian PES ini cukup menggelitik. Tadi belum tahu apa namanya judulnya. Ternyata kebebasan PES 2008. Buat saya menarik ini, apa namanya, secara visual bagi saya sesuatu yang sangat hemat garis dan blok-bloknya juga, tetapi putihnya kertas tetap meruang. Sudah mewakili bagaimana dia menyentil tentang PES yang digunakan oleh kepentingan golongan. Kemudian tadi yang saya bicarakan tentang import kedelai. Hari ini kita ramai membicarakan tentang harga kedelai yang naiknya hingga 30-40% ya, hingga menimbulkan apa namanya sebuah gerakan mogok dari pengrajin tahu dan tempe. Tetapi Mas Pram tahun 2008 juga sudah membuat karikatur tentang kedelai impor. Ini menarik. Jadi kadang-kadang karya seni itu tidak mengenal ruang dan waktu, bisa terulang lagi kejadian. Artinya apa yang dibuat Pak Pram ini ternyata masih relevan sampai saat ini ya. Nah, ini silahkan Mas Priyo. Ini untuk closing kesiapan kita, monggo. Kita harapkan besok pameran Mas Pramono ini menjadi sumbangsih tersendiri bagi anak bangsa. Ini adalah karya yang sangat dinanti-nanti publik, karya yang sangat dinikmati publik dan menjadi kajian publik. Karena karya Mas Pramono ini sudah ditunggu banyak orang. Beliau yang mengharukan adalah, kalau ini pada akhir hidupku, ini adalah kenanganku. Gitu. Jadi Mas Pramono berkeinginan supaya ini adalah exhibition terakhirnya, dan beliau sudah sangat lelah. Gitu. Kita semua menyadari bahwa yang kita lakukan ini merupakan bagian untuk memberi apresiasi dan menginterpretasi atas karya-karya Pak Pramono. Nah, memang dari sekian banyak karikatur ini representasi dalam berkarya, dan ini dipilih beliau sendiri, dan beliau memang menyiapkan
karya-karya ini untuk dipamerkan. Perjalanan Mas Pram sebagai seniman, artinya dalam karikatur, dengan kecerdasan dan kepiawaiannya dalam menangkap isu yang sedang terjadi pada suatu ruang dan waktu, merupakan sebuah penanda dari kehidupan itu sendiri dan merupakan sebuah penanda bagi kebudayaan itu sendiri. Semoga sumbangsinya dapat mencerdaskan anak bangsa. Kita semua menyiapkan pameran ini untuk mengangkat kembali, mengingatkan bahwa Pramono Pramudya, sang maestro karikatur, telah menorehkan tinta emas bagi Indonesia. Catatan-catatan peristiwa, catatan-catatan kejadian melalui jurnalistik visual atau kartun opininya beliau ini akan menjadi kenangan dan ada keabadian yang bisa kita terus pelajari, kita tumbuhkan bagi generasi muda, karena tadi katakan memang karya ini tidak lekang ruang dan waktu. Selamat untuk Pak Pram, tetap semangat, sehat, dan panjang umur, terus berkarya.